Halo, apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Polisi membongkar kejahatan penjualan bayi bermodus adopsi di Klaten dengan meringkus seorang perempuan. Harga berbagai jenis beras dari kualitas rendah hingga jenis premium melambung tinggi. Dari Kabupaten Demak, kami akan sajikan kisah seorang ayah berjuang menyelamatkan bayinya dari banjir bandang. Informasi pertama untuk Anda, polisi membongkar praktik penjualan bayi di Kabupaten Klaten dengan menangkap seorang perempuan. Motif pelaku pura-pura mengadopsi bayi lalu dijual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Hasil pengakuan sementara pelaku sudah 2 kali menjual bayi. Praktik penjualan bayi di Kabupaten Klaten terbongkar dari patroli cipta kondisi di sebuah hotel Melati pada 10 Januari 2023. Dari video amatir milik polisi, pelaku bernama Lestari Ningsih didapati sedang bersama seorang bayi perempuan yang baru lahir di sebuah kamar. Polisi langsung menggeledah identitas pelaku dan nama ibu pada surat keterangan lahir bayi. Hasilnya identitas pelaku dan nama ibu bayi ternyata berbeda. Penggeledahan selanjutnya mencengangkan polisi. Polisi menemukan bukti pesan tawar-menawar harga bayi perempuan dalam ponsel pelaku. Tersangka akhirnya tidak berkutik. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ini bukan kali pertama pelaku menjual bayi. Pada November tahun 2022, pelaku menjual bayi yang didapat dari Demak seharga 18 juta rupiah kepada orang lain. Bayi perempuan terakhir telah ditawarkan pelaku melalui media sosial seharga 21 juta rupiah. Karena mau mengambil keuntungan. Oh, uangnya untuk apa? Untuk apa uangnya? Buat kebutuhan. Lu punya ide jual bayi itu dari mana? Itu masih ada film. Iseng-iseng baca di grup Facebook. Untuk memperoleh bayi, pelaku pura-pura mengadopsi dari orang tuanya, kemudian dijual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Ini untuk penjualan 2 kali dari hasil penyelidikan kami. Yang pertama, Di daerah Demak, berapa ada? sekitar 18 juta. Kalau Oke, jual kemana itu, Bu? saat ini Pengakuannya? Dari November tahun 2022. Polisi menyita barang bukti berupa surat keterangan lahir bayi, surat pernyataan adopsi, sejumlah uang tunai, dan ponsel pelaku. Polisi masih terus mengembangkan kasus termasuk menelusuri pembeli bayi pertama yang sudah dijual pelaku. Pelaku dijerat pasal 83 Jungto pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara minimal 3 tahun. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. siapa cowok pokoknya? Nggak tahu belum. Pelaku yang membawa kabur bocah Wahyu, anak penjual ayam bakar di Semarang Utara, ditetapkan polisi sebagai tersangka pencurian sepeda motor. Unsur sangkaan penculikan dirasa polisi belum cukup. Dalam gelar perkara, polisi beralasan kakek Susanto membawa bocah Wahyu atas izin orang tuanya. Pelaku mengajak korban pergi dengan tujuan untuk diajari mengaji dan akan dibelikan hadiah mainan. Kedua orang tua korban percaya sehingga membiarkan anaknya dibawa pergi pelaku. Atas dasar itu, polisi merasa tidak cukup sangkaan bila kakek Susanto hendak menculik bocah Wahyu. Namun pelaku tetap ditahan dikenakan pasal pencurian karena membawa kabur sepeda motor tanpa izin kepada pemiliknya. Pelaku memanfaatkan kondisi kunci masih tergantung di sepeda motor. Pelaku juga memiliki rekam jejak kejahatan sebagai residivis kasus penipuan. Yang bersangkutan seorang residiv dan sudah melakukan ataupun sudah pernah menjalani hukuman di beberapa tempat di antara Klaten sama Semarang Kota juga. Semarang Kota, Semarang Kabupaten. Semarang Kota. Jadi sudah pernah melakukan juga 38.
Pengejaran komplotan pencuri sepeda motor di Kabupaten Kudus berakhir dramatis. Para pelaku melarikan diri dengan mobil sehingga tertabrak mobil polisi yang datang dari arah berlawanan. Pelarian 4 anggota komplotan pencuri sepeda motor berakhir sudah. Mobil yang mereka tumpangi tertabrak mobil tim Jatanras Polda Jawa Tengah yang datang dari arah berlawanan di Jalan Kudus Purwodadi Desa Tanjung Karang, Kudus. Namun drama berlanjut. Ternyata para pelaku tidak menyerah begitu saja. 4 pelaku langsung kabur ke semak-semak yang terendam banjir. Berkali-kali polisi melepaskan tembakan peringatan namun mereka tetap kabur. Polisi hanya bisa menangkap 2 pelaku, sedang 2 pelaku lainnya berhasil lolos. Dari luar wilayah Kudus melakukan pencurian, lalu dilaksanakan pengembangan oleh tim dari Polda, yaitu tim Jatanras. Lalu untuk pengejarannya, ya betul sampai Kudus. Untuk penangkapannya betul ada di sini, di wilayah Polsek Jati. Lalu ada 2 pelaku yang tertangkap di sini, lalu yang satunya di Lingkar. Kasus pencurian sepeda motor ini ditangani tim Jatanras Polda Jawa Tengah. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Karena tidak berizin, polisi membubarkan sebuah pentas dangdut di Kabupaten Klaten. Namun sejumlah warga melawan sehingga akhirnya ditangkap polisi. Dari video, warga nekat melawan polisi saat pentas dangdut ditertibkan di Taman Kaliworo Desa Brongan, Manis Renggo, Klaten. Sejumlah warga bahkan mendorong polisi. Polisi menemukan sejumlah botol minuman keras di lokasi, sehingga diduga warga terpengaruh minuman keras. Peristiwa terjadi tanggal 8 Januari lalu. Warga menertibkan pentas dangdut karena tidak memiliki izin. Polisi kemudian bertindak tegas dengan menangkap 4 warga. Sesampai di tempat kejadian, berusaha untuk membubarkan. Ada himbauan kepada panitia, peserta, dan juga beberapa orang yang ada di lokasi. Akan tetapi belum juga memberikan himbauan saat akan menuju panggung, kemudian ditabrak oleh beberapa pelaku, termasuk dari 4 orang ini. Polisi menyita barang bukti berupa sejumlah botol minuman keras, flash disk berisi video, pakaian, dan sprint penindakan kegiatan masyarakat tanpa izin. Para tersangka dijerat pasal berlapis sehingga terancam penjara 7 tahun. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Diduga karena masalah rumah tangga, seorang ibu di Batang ditemukan tewas gantung diri di rumahnya. Korban meninggalkan surat wasiat berisi curahan hatinya. Korban bernama Umi Daerkan ditemukan tergantung tali di dalam rumahnya di Desa Gringsing, Kabupaten Batang. Korban ditemukan anaknya saat hendak mandi. Sang anak langsung histeris mendapati ibunya tergantung tali. Tim Inafis Polres Batang yang mengidentifikasi jasad dan melakukan olah TKP menemukan sepucuk surat yang diduga ditinggalkan korban. Hasil visum tidak ada tanda kekerasan pada tubuh korban. Suami korban sedang bekerja di luar kota saat peristiwa terjadi. Bunuh diri adalah perbuatan yang tidak patut untuk ditiru karena semua masalah bisa dipecahkan. Jika tidak menemukan jalan keluar, segera konsultasikan ke keluarga atau ahli psikolog yang bisa membantu Anda. Karena memang selama ini kan dia di rumah sama anaknya itu aja. Suami kerja di Jakarta, pulangnya pun lama Pak, itu paling cepat 6 bulan. Meninggalkan surat wasiat juga Pak? Kalau untuk surat wasiat kami belum menemukan. Cuma itu tadi ada tulisan itu tulisannya dia atau bukan kan belum tahu. Tulisannya anaknya atau dia saya nggak tahu. Yang pada intinya surat itu kan menyebutkan hanya sakit hati aja.